Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Istana. Pemirsa, pembangunan adalah kerja bersama. Sebuah orkestra kolosal dari Sabang sampai Merauke. Melalui Rakornas, kita diingatkan bahwa hanya dengan sinergi, Indonesia bisa melompat lebih jauh. Satu komando, satu tujuan untuk rakyat Indonesia. Di hadapan seluruh jajaran pemerintahan, sebuah peringatan moral digaungkan bahwa jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di depan rakyat, tapi di hadapan sejarah dan Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah sinyal tegas bagi tata kelola masa depan, bahwa integritas adalah harga mati dan pelayanan adalah nafas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepemimpinan sejati diuji bukan saat menerima pujian, melainkan saat berani menghadapi kenyataan pahit. Di hadapan para pemimpin daerah, suara Presiden Prabowo Subianto tidak lagi lembut. Presiden Prabowo Subianto bicara tentang luka di wajah pariwisata kita, Bali. Penyelesaian masalah sampah, kita perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kritikan asing bukan untuk dijawab dengan retorika, melainkan dengan tindakan. Saat citra Nusantara dipertaruhkan di mata dunia, harga diri bangsa adalah taruhannya. Pariwisata menyerap lapangan kerja paling banyak. Menyiapkannya juga paling cepat dan lebih murah dari yang lain-lain. Tapi saya menggugah saudara-saudara sekalian. Pariwisata, apakah turis mau datang melihat sampah? Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh. Dia mau ke Bali, pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal. Kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Wah, saya terima itu sebagai koreksi. Ya. Ini kita harus atasi bersama. Tidak ada kata nanti, tidak ada dalih birokrasi. Jika pemerintah daerah buntu, maka sang panglima tertinggi, Presiden Prabowo Subianto, akan mengerahkan seluruh kekuatan negara. TNI, Polri, hingga BUMN, semua harus turun tangan demi rakyat. Nah, ini maaf ya, gubernur bupati-bupati dari Bali, ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya? Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim,
dan rem. Saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve, korve, korve. Ini bukan sekedar urusan estetika. Ini adalah perang melawan kehancuran lingkungan. Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan pesan yang sangat terang. Pariwisata Indonesia hanya akan bertahan jika kita menjaga rumah kita sendiri. Dalam waktu dekat, saya sebetulnya mau launching apa yang saya sebut Gerakan Indonesia Asri. Aman, sehat, resik, indah. Resik saya tanya artinya apa? Artinya bersih, tertib, dan sebagainya. Kemudian salah satu dalam rangka indah, saya lihat, saudara-saudara, semua kota kecamatan, hampir semua desa kita sekarang, maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga bekarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Maaf, saya tidak tahu ini dari dulu industri aluminium dari mana ya. Maaf, bikin yang lain-lain deh. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Ya. Jadi nanti ini gerakannya adalah proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Kepemimpinan yang tegas, cepat, dan berpihak pada rakyat. Sebuah era baru, di mana sampah adalah musuh dan kebersihan adalah harga diri bangsa. Indonesia tidak lagi sekedar menanti harapan. Indonesia sedang menjemput takdirnya. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang reflektif, visioner, dan rendah hati, optimisme itu kini nyata. Satu visi, satu komando, satu tujuan. Indonesia yang adil, Indonesia yang kuat, Indonesia yang sejahtera untuk semua. Dan rangkaian laporan agenda Presiden dan jalannya pemerintahan telah kami rangkum seluruhnya untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk tetap menyimak kembali esok di jam yang sama. Saya Samuel Purba, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.